Pemirsa, saya mau share. Selamat menonton video saya. Berjumpa kembali dalam acara obrolan santai bersama saya SPM Sukses Berhasil Mantap. Jadi kalau Anda punya Facebook, Anda bisa add saya sebagai teman dan saya akan confirm Sukses Berhasil Mantap. Ya, saya mau share sesuatu dan saya berharap ini bisa membangkitkan semangat Anda, terutama bagi Anda yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, tahun 2005 saya menikah ya di Hong Kong dengan orang Hong Kong, orang lokal, orang Cina, saya orang Jawa. Nah, ini ngobrol ya, santai ngobrol ya. Saya berharap ini benar-benar menerobos ke sumsum Anda, ke batin Anda, ke hati Anda, dan ini membangkitkan Anda. Jadi pada waktu itu saya sekitar 2 bulan, bukan 2 minggu setelah pernikahan itu saya terus terang saya nggak enak banget ya. Nggak enaknya itu bukan karena saya menikah dengan orang Hong Kong. Saya justru bersyukur karena saya mendapat jodoh. Barang siapa mendapat istri berarti ia dikenan oleh Tuhan, mendapat berkah, mendapat barokah, mendapat anugerah dari Tuhan. Jadi Anda jika sudah memiliki istri, itu anugerah Tuhan, dan Anda wajib untuk memelihara rumah tangga yang sakinah ya, yang penuh dengan rahmah, damai dari Tuhan. Ya, apapun agama Anda, mari kita untuk setia kepada keluarga. Nah, waktu itu saya kembali ya ke pokok perbincangan. Saya malu sekali karena saya belum bekerja, sudah menikah, belum bekerja di Hong Kong, kan saya masih menjadi penduduk baru. Jadi susah sekali hati saya, sedih lah ya, karena saya malu dengan keluarga istri, keluarga mertua. Sementara istri saya seorang banker, pegawai bank dengan jabatan yang sudah sangat bagus sekali. Terus kemudian sudah punya rumah sendiri, dan dia juga masih sambil kuliah gitu. Saya sering sendirian di rumah, jadi hawanya itu kayak mau marah gitu, karena malu sebenarnya karena nggak enak gitu. Nah, sebentar, ini santai ya. Jadi pekerjaan saya pada waktu itu ya cari kerja. Pekerjaan saya cari kerja gitu. Kesana kemari saya cari pekerjaan, dan saya mencari pekerjaan itu tidak harus langsung dari manajer atau direktur, enggak. Saudara mau tahu saya cari kerjaan apa di Hong Kong? Saya cari kerjaan pertama-tama itu melamar jadi tukang cuci piring di restoran gitu, dishwasher. Ya, saya cari ke sana ke sini ya, ke departemen tenaga kerja Hong Kong, labor Hong Kong ya, itu cari pekerjaan gitu ya, di sana ke restoran cari kerja untuk jadi tukang cuci piring. tapi saya ditolak, semua restoran menolak gitu, karena memang mungkin karena pendidikan saya sarjana sastra Inggris ya, jadi mungkin karena itu, atau memang bukan jodoh lah ya, bukan karena apa-apa lah, bukan karena pendidikan juga, bukan jodohnya. Sampai pada akhirnya di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Sekali lagi para pemirsa, teman-teman saya di YouTube ya, ini ya, maupun di Facebook, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ingat sekali lagi, di mana Anda ada kemauan, maka Tuhan akan buka jalan. Di mana Anda ada kemauan, Tuhan akan buka jalan. Yang penting Anda harus ada kemauan untuk maju, dan hidup itu harus ada peningkatan. Ini saya nggak ngajarin Anda untuk jadi duniawi, serakah dengan halal harta, enggak. Karena jadi orang miskin itu saya pernah alamin. Saya dari keluarga berkecukupan ya, tapi saya sendiri, saya itu tipe anak yang tidak mau bergantung pada orang tua maupun kaum keluarga. Jadi saya pernah hidup di bawah garis kemiskinan, saya pernah. Jadi malu, nggak enak sama sekali.
ya nggak punya duit, ya uang pas-pasan maksudnya, itu nggak enak. Jadi saya karena pernah mengalami seperti itu, saya mendorong Anda untuk jangan malas, ya, karena nggak enak. Coba kalau Anda sakit nggak punya duit gimana? Atau Anda ada teman atau keluarga yang perlu uang minta tolong sama Anda nggak punya duit gimana? Jadi bagaimanapun orang miskin itu kalau boleh jujur itu nggak enak. Jujur aja lah. Jadi saya nggak ngajarin Anda untuk duniawi gitu. Jangan salah mengerti dari nonton video ini apa yang ada di hati saya. Saya hanya ingin Anda itu jadi orang rajin, jangan malas, tekun dalam berdoa. Ibadah nomor 1 tentunya ya, mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kembali sampai di mana tadi ya? Jadi putar-putar. Ya, jadi saya akhirnya setelah 2 bulan, memasuki 2 bulan, saya termaca bisa mendapat pekerjaan di hotel. Kebetulan memang saya punya latar belakang, saya kerja di hotel di Indonesia, di beberapa hotel, nggak usah disebutkan ya. Jadi ya saya bersyukur kepada Tuhan, saya bekerja di hotel di Hong Kong ini. Terus kemudian setelah itu saya kurang lebih sekitar 6 bulan lah ya, kurang lebih itu saya dapat tawaran itu di bank asing gitu. Kebetulan bank ini memberikan saya bilang tentang kamu bisa gini-gini, saya bilang enggak, tapi saya mau pelajari gitu. Jadi kalau Anda interview gitu, kamu bisa nggak gini-gini, saya belum Pak, tapi saya mau pelajari, coba dulu, saya izinkan saya untuk coba gitu. Saya seperti itu. Saya selalu menang dalam interview, ya, nggak selalu, pernah saya gagal sekali, tapi ya cuma sekali aja. Saya berkali-kali cari tempat kerja, kalau interview itu saya menang di interview. Jadi seperti itu. Ya intinya gitu. Coba izinkan saya atau gini, saya bisa atau nggak bisa, tapi jujur. Jangan ada yang nggak jujur ya. Dari hati aja. Terus menghormati orang yang menginterview kita anggap. Jangan terus grogi juga, jangan, tapi kita anggap kayak keluarga, kayak temen, kayak kakak, atau kayak itu. Jadi menyentuh hatinya, sentuh hati orang yang interview itu. Oke, kembali ke awal. Jadi akhirnya saya bekerja kemudian ke bank asing ya. Terus setelah 3 tahun saya dapat mencoba ke sebuah bank Indonesia. Bukan saya nggak bisa sebutnya, salah satu bank Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya mencoba, ternyata saya bisa bekerja di situ sekitar 3 tahun kurang lebihnya. Tapi ternyata bank itu bukan jodoh saya, ya. Bank itu bukan jodoh saya. Atau mungkin memang ada sesuatu yang kurang sehat lingkungannya di situ. Saya nggak tahu deh, saya bukan masalah itu. Tapi intinya bank itu bukan jodoh saya. Nah, ternyata saya dengan jalannya waktu, saya kembali ke hotel. Itu saya kira dituntun oleh Tuhan ya, Anda yang percaya gitu. Jadi saya dituntun, dibawa kembali ke situ, dan ternyata jodoh saya adalah bukan bank, hotel. Jadi kalau Anda suka dengan pekerjaan tertentu ya, Anda belum mencapai seperti yang Anda inginkan, apa saja pekerjaan itu kerjakan dulu. Mungkin cuci piring, atau bantu paman, bantu tante di rumah mereka, atau bertani, atau berkebun, atau apa saja yang ada di hadapan Anda bisa kerjakan dulu ya. Jadi pasti akan sampai kepada cita-cita Anda. Sekarang saya bangga sekali, bersyukur sekali, sebab saya di hotel ini mendapat kelimpahan dari Tuhan. Terus kemudian saya juga baru dapat penawaran dari salah satu hotel yang lebih besar lagi. Ini hotel bintang 5, ini hotel bintang 5 juga, tapi lebih besar, kapasitas kamarnya lebih banyak gitu. Lebih keren lah kalau orang kita bilang. Tapi kita lihat nanti. Yang jelas orang hidup harus ada peningkatan. Jadi Anda tidak boleh malas. Saya berat menangkap pesan saya. Intinya Anda jangan malas. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan jangan sampai lupa ibadah menjadi nomor 1. Utamakan Tuhan. Tuhan menjadi yang paling utama dalam hidup Anda. Apapun agama Anda, saya sangat menghormati perbedaan kepercayaan, saya hormati perbedaan iman, saya hormati. Ayo mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, miliki hati yang tulus dalam persahabatan, merangkul yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat, kita rangkul. Kita kalau bisa menolong, kita kasih pertolongan, terutama orang yang benar-benar perlu pertolongan. Sebab ada beberapa kasus ternyata orang itu tidak
perlu kita tolong karena sedang dididik Tuhan. Nah, saya nggak usah ngomong banyak lagi. Intinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekali lagi, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tekun berdoa, rajin bekerja, Anda pasti berhasil. Tekun berdoa, rajin bekerja, Anda pasti berhasil, karena Tuhan yang akan membuat apa saja yang dikerjakan oleh tangan Anda dibuatnya berhasil. Terima kasih. Salam dari kota Hong Kong, yaitu salam sukses, berhasil, mantap. Bye-bye.